Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang tauhid ya. Kemarin tentang sifat yang pertama. Namanya sifat wujud ya. Jadi menurut akal Allah itu wajib ada. Mustahil tidak ada. Bahasa Arabnya wajib, wujud, mustahil, adam. Tuh ya. Jadi kalian sudah belajar dua sifat. Satu sifat yang wajib, yaitu apa? Wujud. Artinya ada. Dua sifat yang mustahil. Ya. Yaitu apa? Adam. Artinya tidak ada. Ya. Gampang kan? Berlawan. Kan ada yang protes. Kenapa katanya yang wajib hafal itu sifat Allah, bukan nama-nama Allah. Katanya kan ada Asmaul Husna yang 99. Kok wajib hafal itu sifatnya, bukan nama-namanya gitu. Memang kalau nama Allah itu banyak sekali. Sebenarnya tak terhingga. Pokoknya setiap nama yang bagus, yang baik itu milik Allah pada hakikatnya. Kemudian yang kedua, nah kalau nama itu bisa dua-duanya ada, yang berlawanan itu bisa-bisa dua-duanya ada gitu. Kalau sifat kan enggak ya, wajib dengan mustahil itu enggak bisa ada dua-duanya, harus ada satu. Ya, wajib wujud, mustahil adam tuh, yang ada itu wujudnya, adam tidak ada. Kalau sifat, jadi sifat dengan yang lawannya itu tidak bisa ada dua-duanya gitu. Jadi harus ada satu. Kalau Allah adanya wujudnya ada, berarti adamnya memang tidak ada. Liar temi. Tapi kalau nama, nah misalnya Allah memiliki nama Yuhyi yang menghidupkan. Tapi Allah juga punya nama Al-Mumitu kan, yang mematikan. Kan berlawanan. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Dua-duanya ada. Yang mematikan siapa? Allah. Yang menghidupkan Allah juga. Makanya kita tidak wajib hafal nama Allah ya. Nah, karena yang bertentangannya dua-duanya ada. Allah yang menciptakan, Allah juga yang menghancurkan ya. Tuh. Kan berlawanan, mengadakan dan menghancurkan. Kan alam ini sekarang ada, dijadikan oleh Allah. Nanti hancur kan, dihancurkan juga oleh Allah gitu kan. Dijadikan lagi gitu kan, di akhirat nanti. Paham? Jadi itu ya, mengapa yang wajib hafal itu sifat Allah, bukan nama-namanya. Ya. Kalau nama kita harus tahu juga sih, tapi nggak wajib gitu. Paham nih? Tapi kalau sifat Allah, sifat juga khusus. Sifat ketuhanan aja. Jadi yang 20 yang akan kita bahas itu sifat ketuhanan. Yang 20 itu hanya Allah yang memilikinya. Tidak mungkin ada selain Allah memiliki sifat 20 itu. Artinya misalnya ada orang mengaku sebagai Tuhan, cobalah sifat 20 itu. Ada nggak di Tuhan dia? Gitu. Pasti nggak ada. Misalnya Namrud, musuh Nabi Ibrahim. Kalau musuh Nabi Musa siapa? Fir'aun ya. Kalau musuh Nabi Ibrahim yang terkenal itu Namrud namanya. Namrud itu mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim diuji. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kamu bisa nggak? Gitu. Kata Namrud, saya juga bisa. Kemudian dia menyuruh pengawalnya mengambil 2 orang tawanan. Yang satu diperintahkan dibunuh, yang satu diperintahkan jangan dibunuh. Nah itu kan, saya bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Nabi Ibrahim senyum aja. Walaupun bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim ya. Maksudnya itu menghidupkan dari yang tidak ada menjadi
Ada, kalau Tuhan kan bisa. Dan mematikan yang hidup jadi mati gitu kan. Bukan yang hidup dibunuh, terus yang hidup lainnya tidak dibunuh, bukan gitu. Tapi kan Nabi Ibrahim bijaksana gitu. Untuk dilecehkan, biarin. Nah, begitu. Tapi ke Nabi Ibrahim ditanya lagi, kalau begitu Tuhanku, nah ini yang kedua yang berat, bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Sekarang coba balikan oleh kamu. Bisa nggak kamu memunculkan di sebelah barat, ya, tenggelam sebelah timur? Enggak, kata Ibrahim, memunculkan di sebelah barat aja gitu, nggak ditenggelam ke sebelah timur, enggak. Kan kalau Tuhan itu dari sebelah timur, terbitnya terbenam sebelah barat. Sekarang kau terbitkan di sebelah barat. Nah, diam. Si Namrud nggak bisa, berarti bukan tuh. Paham? Hebat Nabi Ibrahim tuh. Sehingga Nabi Ibrahim tuh mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Karena tauhidnya paling hebat. Jadi kita juga Islam ya, Nabi Muhammad itu agamanya itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Makanya dalam tahiyat didoakan ya, wa ala ali sayyidina Ibrahim kan tuh. Karena hebat. Lagi pula Nabi Muhammad memang keturunan Nabi Ibrahim kan? Ya. Nabi Ibrahim itu punya anak dua kan? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dan Nabi Ismail terus turunannya itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya juga, bapak para nabi, karena keturunan Nabi Ibrahim itu ya, bapak itu ada 14 yang jadi nabi semua. Hebat Nabi Ibrahim itu. Tauhidnya terutama yang hebat tuh. Pahami? Jadi sifat 20 itu sifat khusus ketuhanan. Ketuhanan siapa? Ya Allah. Tak ada selain Allah yang memiliki sifat itu. Nah, Nabi Ibrahim nantang kepada Raja Namrud supaya bisa menerbitkan matahari dari sebelah. Namrud nggak bisa. Tapi karena Allah Tuhan, nah Allah pasti bisa kan? Nah itu dijawab oleh Allah. Tantangan Nabi Ibrahim itu walaupun tidak secara langsung menantang Allah ya. Tapi karena Allah memang Tuhan, Allah bisa. Nanti di akhir zaman, sebelum kiamat, Allah akan terbitkan matahari di sebelah barat. Bagaimana ceritanya? Begini. Jadi pada hari itu, hari Jumat ya, hari Jumat terakhir sebelum kiamat, itu matahari biasa di sebelah timur. Terus sampai ke barat tenggelam kan? Orang-orang udah siap mau tidur. Tiba-tiba muncul lagi dari sebelah barat, nggak jadi tenggelam. Keluar lagi Wah, orang soakan pada itu kaget luar biasa. Genjlong sedunia tuh. Wah, pakai wuh gitu. Wah, ada apa nih? Ada apa gitu kan? Orang sebegitu kan. Baru ada gempa juga. Allahu Akbar. Lihat di TV ya, ada gempa. Ingat kepada Allah pas ada musibah. Naik tuh. Wah, orang-orang tuh pada sampai ke tengah lagi matahari. Nah, udah matahari kembali di tengah ya. Nanti balik lagi ke sana. Tapi ketika matahari di tengah itu, semua pintu taubat ditutup. Yang taubat nggak akan diterima lagi. Sehingga dalam hadis, Allah akan menerima taubat seseorang sebelum sekarat dan sebelum matahari terbit dari barat. Jadi itu masa kita bertaubat. Jadi jangan ditunggu sampai sekarat bisa kaburu ditarimanya. Mending ayeuna we istighfar. Nya, dan salat kan ada istighfar ya. Robbighfirli, ya Allah maafkan saya. Warhamni, kasihanilah saya. Itu harus sungguh-sungguh kalian itu ya. Karena minta kepada Allah yang Maha mendengar, ya. Walaupun kalian bacaannya ngaharewos gitu. Itu Allah mah tahu. Nah, ada 8 doa kan dalam duduk antara dua sujud itu. Itu maknanya dihayati. Karena kita butuh oleh rahmat Allah. Coba kalau kita banyak uang, misalnya ya, sehat, enak makan, ya, senang nggak? Kita senang nggak kalau gitu? Suka nggak? Nah itu kan dari Allah semua itu, paham? Kesenangan yang kita dapat hakikatnya dari Allah. Adakah selain Allah yang menerima? Nggak ada, cuma Allah aja. Jadi karena itu kita butuh kepada Allah. Dikasih sehat, bisa bernapas dengan normal, nikmat. Coba kalau harus bayar.
Ada nggak yang bisa? Saya tarikan napas 1000 misalnya, udah miskin semua orang. Tapi kan nggak begitu Allah mah ya. Bakatku bager. Jadi Allah mah mere, nggak ditarik lagi. Kecuali orangnya maksiat, nah nanti di akhirat ditagih ke Allah gitu. Nah, diberikan nikmat nanti dipakai maksiat gitu. Nggak suka Allah itu. Pemberiannya dipakai maksiat. Paham ya? Jadi kita selalu butuh kepada Allah. Coba kalau kita tidur, siapa yang menjaga telinga kita supaya nggak dimasukin apa? Tikus. Supaya nggak dimasukin semut. Ya, siapa? Allah, Kak. Ya, udah tidur mah kita nggak ingat apa-apa. Makanya disunatkan berdoa baik dalam lisan atau dalam hati, ya. Minta kepada Allah penjagaan. Kita juga sholat kan, saum itu minta kepada Allah supaya kita dijaga, saling menjaga lah. Kita menjaga ketauhidan kepada Allah, keyakinan terhadap Allah, Allah menjaga kita dengan memberikan keselamatan, ya. Jadi karena harus mulai berpikir kita tuh sebenarnya butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada kasih sayang Allah. Kan dengan rahmat Allah itulah dunia dan seisinya itu diurus oleh Allah. Coba kan kalian lihat matahari teratur kan, ya. Cuaca teratur kan. Tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya gitu. Paham? Jadi keteraturan dunia itu memang diatur oleh Allah. Dan Allah memiliki bala tentara yang banyak, yaitu malaikat yang ngurusnya gitu. Ya, jadi ke sana ya arahnya. Jadi sifat 20 itu sifat khusus bagi Allah. Misalnya ada orang lain ngaku dia punya Tuhan, coba samakan sifat itu. Ada nggak sifat itu di Tuhan dia? Pasti nggak ada gitu. Ya kayak Namrud tadi kan, disuruh mengeluarkan matahari dari barat, nggak bisa dia, dan memang bukan Tuhan, paham? Bukan Tuhan, tapi Allah mah ada Tuhan, pasti bisa, dan itu dijanjikan ada dalam hadis. Jadi ketika nanti matahari ya biasa kan dari sebelah timur terbenam ke barat naik lagi, itu memang untuk menjawab tantangan Nabi Ibrahim. Dan memang Allah itu Tuhan, Allah berkuasa. Jadi yang pertama tadi apa? Sifat yang wajib ada pada Allah teh yang pertama adalah sifat wujud, keberadaannya dulu. Allah teh ada. Orang yang ragu-ragu terhadap keberadaan Allah itu murtad. Tidak boleh ragu. Supaya tidak ragu kita harus mengetahui dalil. Jadi ada 3 orang nih. Yang percaya kepada Allah dengan yakin. Yang ragu-ragu murtad dia. Yang tidak percaya kafir dia. Ini orang murtad nih ya, kalau nggak bertaubat, nggak balik lagi ke Islam, jadi kafir nantinya. Paham? Jadi ada 3 orang nih. Ketika dinyatakan Allah itu ada yang percaya dengan yakin karena ada dalil, ya. Ada yang ragu-ragu, wah itu murtad langsung. Kejam nih tauhid. Percaya iman, nggak percaya murtad, kafir langsung. Makanya kata guru bapak ya, misalnya dari sinetron ya, sering ada orang Islam pura-pura jadi orang kafir misalnya, langsung kafir nih. Nggak ada main-main dalam agama. Makanya hati-hati ya, ada teater gitu. Kalian misalnya di situ jadi pemain, kamu jadi orang kafirnya, jangan mau, kajian keluar, nggak boleh main-main. Ya, sok nikah gini, nah TV ini ada film nikah-nikahan, itu melecehkan agama sebenarnya. Kenapa sih anggap aja disingkat udah nikah aja gitu. Gampang kan? Ini kok harus dipraktekkan. Nah, itu garis terdarah tuh. Ingin bohongan itu seperti asli gitu. Akhirnya ngerusak agama. Boleh acting tapi asal jangan memakai agama gitu. Jangan dipakai main-main. Sholat kan sholat-sholatan di video ya. Nah, itu dosa, nggak boleh. Kalau sholat beneran nggak masalah, sholat beneran ya. Tapi ini sholat-sholatan kan di film mah gitu. Kecuali kalau memang dia udah punya sholat, jadi sholat terus nggak masalah itu mah ya. Jadi kita juga nggak menjustifikasi semuanya, mungkin aja memang orang itu lagi sholat dan di film itu nggak apa-apa. Tapi kan ada yang film apa imam apa gitu makmum kan, itu kan nyeritain yang tahajud terus di belakangnya ada setan jadi bikin orang takut sholat. Nah itu makanya kan diprotes ya. Sekali lagi ya, supaya kita yakin terhadap sifat-sifat Allah itu harus memiliki dalil. Makanya mengetahui dalil ini hukumnya
wajib. Kalau tidak mengetahui tetap berdosa, disebutnya taklid. Apal wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi. Naon dalilna teuing. Nah, taklid teh. Dalam urusan keimanan ya, dulu urusan keimanan, taklid itu tidak boleh. Karena wajibnya ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Keyakinan yang kuat disertai dalil, bisa berargumentasi itu. Imam Umi yakin Allah teh aya, yakin. Naon dalilna? Ayana ieu alam. Nah, ayana alam menunjukkan adanya yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Allah. Nah, itu Umi bisa berdalil, berargumentasi. Itu dalil akli, dalil logika. Misalnya kayak kopiah kan, itu dalil logika namanya. Setiap aya kopiah pasti anu nyieun. Nah, kan coba pengen jeung nyieunna. Tapi menurut akal pasti aya nu nyieunna, moal mungkin kopiah jadi ku sorangan. Nah, paham ya? Setiap ada pensil pasti aya anu nyieunna. Moal mungkin pensil jadi ku sorangan. Walaupun orang teu kapanggih jeung nu nyieunna. Tapi secara akal, secara logika pasti anu nyieunna. Itu maksud wajib akli teh, paham? Kudu mah nya jadi ku sorangan, aneh, enggak menerima, mustahil gitu. Jelas kan yang membuat ini. Jadi sebenarnya ciptaan Allah itu hebat. Cuma saking banyaknya dan kelihatan semua jadi nggak terasa hebat gitu kan. Ya, coba kalian lihat gunung. Jangan gunung beras aja satu butir ya. Canggih itu, Mi. Ada nggak orang yang bisa membuat satu butir beras? Kira-kira ada nggak? Nggak kan ada kan? Secanggih apapun negara, misalnya Amerika. Cobalah bikin beras asli gitu. Nggak bisa dia, kalau imitasi bisa aja ya. Bikinan buatan bisa kan, bahannya dari apa bisa kayak beras gitu. Tapi asli nggak ada yang bisa walaupun satu butir, karena itu bikinan Allah. Yang paling canggih ciptaan Allah itu apa? Manusia. Makanya manusia paling dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus menjaga kemuliaan. Bagaimana mulianya manusia itu? Dengan ilmu. Bagaimanapun cantiknya, kalau bodoh kurang kemuliaannya ya, malah suka dipermainkan nanti, kasihan. Tapi kalau pintar, nah walaupun nggak cantik jadi cantik, walaupun nggak cakep jadi cakep, karena pintar. Orang dimuliakan kalau pintar, berilmu lah maksudnya ya. Karena Al-Quran juga disebutkan orang itu asalnya dari titik air mani kan, setetes air mani. Kemudian dimuliakan Allah dengan diberi ilmu. Gimana teh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq tuh. Khalaqa al insana min 'alaq, dijieun, dibuat manusia itu dari alaq. Alaq itu nutfah itu, air mani. Khalaqal insana min 'alaq. Lalu apa enggak? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi alama bil qalam. Nah, alamal insana malam ya alam, yang mengajar manusia dari apa-apa yang dia tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi yang mengajar manusia itu adalah Allah. Ada yang secara langsung ya, Allah mengajar malaikat, mengajar nabi gitu kan, langsung. Ada yang tidak langsung. Nah, kita dari nabi ke sahabat, kita tabiin ke ulama, ke kita, nah gitu ya. Jadi kemuliaan manusia itu dengan ilmu, sehingga ilmu jadi sifat khusus bagi manusia, sama seperti sifat 20 khusus bagi sifat Allah kan ya. Ilmu juga khusus sifat, karena hewan nggak ada yang berilmu. Tertawa itu juga khusus sifat manusia, nggak ada hewan tertawa. Coba ayam bisa ketawa nggak? Enggak. Kenapa? Karena giginya di luar. Kalau kita kan di dalam giginya bisa kita ketawa. Tuh kamu juga ketawa. Ayam mah nggak bisa, ada giginya di luar. Benar kan? Nangis itu juga sifat khusus bagi manusia. Walaupun ada hewan lain kayak menangis, bukan nangis itu. Jadi banyak manusia itu sifat-sifat khususnya. Jadi kita harus bersyukur jadikan manusia. Kata guru bapak, mun maneh ku Allah dijadikan kodok,
harus bersyukur. Asalnya Allah maneh teh. Tuh, koma kita sekarang manusia lebih mulia daripada kodok. Nah, cik atuh belajar-belajar lama mah ulah ngedul gitu nya. Gak jelas kok Allah teh geus diwajibkeun belajar teh untuk apa? Untuk kemuliaan kita. Agar kita di akhirat masuk surga. Jadi masuk surga itu dengan ilmu. Bisa nggak pakai ilmu tanpa guru? Mungkin harus ada gurunya kan? Nah, kita nggak bisa mengarang. Sifat-sifat Allah itu nggak bisa mengarang. Harus tahu dari asal usulnya gitu. Dari Nabi kan? Nabi ngajar terus sampai ke kita. Jadi nggak ada orang mukallaf masuk surga sendirian, nggak ada. Semua juga disebabkan oleh ilmu dari guru sehingga di akhirat tuh saling kait mi. Nah ini siapa gurunya? Si Anu. Si Anu siapa gurunya? Anu. Sampai ke Nabi, tuh kan kait-kait. Sah itu ilmu. Ini dari siapa? Ilmu dari si A. Si A siapa? Nggak ada gurunya, nggak nyambung ke Nabi, ditolak. Itu pentingnya belajar kepada guru yang ahli. Jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan ngambil guru, ternyata dia tidak punya guru, otodidak ya, karena pinter misalnya. Pinter bicara, dianggap ustadz. Banyak sih gitu kan. Karena pinter bicara jadi ceramah teh. Lain ngajarkan tauhid, lain ngajarin fikih. Lain ngajarkan tajwidnya, nu ilmu nu wajib bungkul lain ngajarin art lain. Nu lain-lain we ngajar. Ah itu sebab tidak bertanggung jawab dia. Sehingga ustadz itu nggak boleh salah. Kalau salah, dosa. Sebab kalau salah, nyasarkeun. Misalnya ada ustadz ngaco ceramahna, engke da herat pangeulan nami dikena nerakakeun. Memeh anu nyembah kana patung. Nggak boleh gitu. Jadi kecelakaan besar ketika orang berilmu tapi tidak beramal gitu. Lebih bahaya lagi orang bodoh beramal karena masih nggak punya ilmu gitu. Baiklah kembali ya. Jadi karena harus mengerti bagaimana wajibnya memahami sifat Allah. Karena itu akan menjadi akidah kita, keyakinan kita. Pada akhirnya orang akan membela keyakinannya. Mati-matian itu yang dibela apa? Keyakinannya. Kalau keyakinan benar, bersyukur dia ya. Tapi kalau keyakinannya tidak benar, celaka. Gitu aja. Nah, kembali ke sifat wujud ya. Dalil aklinya apa tadi? Dalil akli yang ijmali ya. Dalil akli yang ringkas. Apa tadi ini? Adanya alam ya. Adanya alam menunjukkan adanya sang pencipta ya. Karena tidak mungkin alam menjadikan dirinya sendiri. Kalau Al-Qur'annya masih hafal? Di surah Ar-Ra'd surah ke 13 ayat ke 16. Ya, bunyinya masih ingat. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Kul, katakan olehmu wahai utusan, itu perintah Allah itu. Kul itu perintah Allah. Ringkas ya bahasa Arab mah kul, tapi maknanya kalau di Indonesia kan katakan olehmu wahai utusan. Itu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah olehmu. Gitu. Allahu, bahwa Allah lah khaliqu yang menjadikan kulli syai'in segala kejadian. Kul, katakanlah olehmu Allahu, bahwa Allah lah khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian. Apa? Kul, katakanlah olehmu Allahu, bahwa Allah lah khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian, segala yang jadi gitu. Ku Allah gitu, enggak ada yang kelewat. Semuanya keseluruhannya oleh Allah. Enggak ada selain Allah yang bisa menjadikan. Itu maknanya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu itu dalil sifat wujud plus dalil ijmalinya yang akli ya, plus dalil naklinya, kalian disebut ma'rifat. Berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban.
Ya. Jadi untuk ilmu bagian hati, masalah keyakinan itu sifatnya pemahaman. Kalau sholat praktek, beda kan? Sehingga sholat, zakat, saum itu sering disebutnya furu. Masalah cabang, masalah pokoknya apa? Tauhid. Tauhid ini pokoknya. Jadi kalau di pohon itu akar ya, sama batangnya itu asalnya, pokoknya. Kalau dahan-dahan itu cabangnya. Jadi kalau di pohon itu ya, tauhid itu seperti akar dan batangnya. Daun, dahan itu sholat, zakat, saum kayak gitu. Sekarang kalau batangnya sama akarnya nggak ada, mungkin ada dahan nggak? Nggak ada. Makanya kalau orang sholat, zakat, saum dilaksanakan tapi dia tidak ngaji tauhid, nah itu kayak aneh gitu. Nggak mungkin ada batang kalau nggak ada pohonnya kan. Nah, itu. Sehingga dalam agama itu pertama kali yang wajib diajarkan sifat-sifat Allah ini dulu. Nabi saja di Mekah itu berapa? 10 tahun dakwah tauhid, belum diperintahkan sholat, belum. Setelah 10 tahun, nah udah kuat ya iman umat Islam itu, barulah diperintah sholat. Itu setelah 10 tahun lebih 3 bulan baru Rasulullah Isra Mi'raj diperintahkan sholat. Itu sebelum hijrah. Nah setelah ada perintah sholat kan, umat Islam terbagi lagi ketika Rasul bilang bahwa beliau naik ke langit disuruh mengajarkan sholat ya, disuruh memerintahkan sholat kepada umat Islam. Sudah Islam itu pecah lagi ada yang nggak percaya kan, murtad lagi. Wah berat tuh ujian Rasulullah. Setiap bicara itu nggak langsung orang nerima. Umat Islam yang sudah ada itu waktu baru sedikit ya, ketika dikatakan oleh Nabi bahwa beliau itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus di Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit ya, banyak orang kafir lagi, nggak percaya sama Kangjeng Nabi. Nah kita bersyukur ada di akhir zaman. Jadi mendengar Islam itu kita percaya karena sekarang didukung oleh teknologi kan, ada pesawat terbang, ada polo, oh iya mungkin saja gitu kan. Bersyukur. Coba kalau zaman itu belum tentu kan, ngeri ya. Ngeri. Bersyukur kita jadikan umat akhir zaman. Jadi selalu bersyukur. Ibadah itu memang intinya 2, syukur dan sabar. 50% syukur, 50% sabar. Orang syukur wae henteu sabar, can gemblang ibadahna. Orang sabar wae henteu syukur, can gemblang masih kurang gitu. Jadi kudu dua-duana. Syukur dan sabar. Syukur mah satu. Kapan? Misalnya Asri nih lagi makan seblak. Aduh enak. Tah inget rasa enak eta teh suatu kenikmatan, eta teh ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah ketika kita ingat nikmat itu hakikatnya dari Allah, itu kita sedang bersyukur. Dan wajibnya bersyukur itu satu kali seumur hidup sama dengan haji. Tapi kalau lebih banyak bersyukur ya bagus gitu, lebih banyak pahala lagi. Suatu saat kalian berpikir nih, nikmat yang kalian rasakan itu, oh ini itu dari Allah. Nah itu hakikatnya sedang bersyukur, menyadari. Walaupun nggak ngomong, homie nih, ada yang ngasih uang misalnya, lu alhamdulillah, nikmat kan ya. Rek beli novel. Oh ti Allah eta nikmat ya bersyukur. Tak ketika ingat nikmat itu hakikat dari Allah, itu kita sedang bersyukur. Kalau mengucapkan alhamdulillah itu mah sunat. Ya alhamdulillah sunat eta mah. Tapi hati bersyukur nanti aduh nuhun gitu kan. Nuhunna nya ka Allah nya ka nu mere kan. Walaupun hakikatnya dari Allah tapi saboyahna dari manusia ya. Enggak langsung dari Allah kan, kecuali Nabi. Kalau Nabi langsung dari Allah bisa. Kalau kita kan manusia biasa harus ada sebab gitu ya. Tapi dari siapapun kita terima hakikatnya itu dari Allah. Nah, syukur ya. Kemudian sabar ada 3 kata Sayyidina Ali. Pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh saum kita laksanakan, itu sabar. Pahalanya berapa? 300 derajat. Kedua,
sabar dalam menjauhi maksiat. Teman misalnya diolok, diajak maksiat, kita nggak mau, kajian kabur gitunya. Ternyata sabar dalam menjauhi maksiat. Itu pahalanya lebih besar, Mi. Kalau beribadah mah 300 derajat, kalau menjauhi maksiat mah 600 derajat, lebih besar. Makanya misalnya kita nih harus sholat, tapi teman ngajak berbuat nggak baik, lebih baik kabur dulu ya, biarin sholat telat gitu. Tapi menjauhi maksiat itu lebih wajib. Ingat, kalau melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, berapa derajat pahalanya? 300. Kalau menjauhi maksiat 600, lebih besar. Yang ketiga, sabar ketika menerima musibah. Musibah itu harus diterima, nggak bisa ditolak. Nah, ini sabarnya pahalanya lebih gede lagi, 900 derajat, paling gede itu. Tapi orang paling nggak mau dikasih musibah. Nah, jangan pingin, kita juga ya tetap minta maaf supaya dijauhkan dari musibah. Nah, besok yang terjadi kepada kita apa? Kita kan nggak tahu. Kalau besok kejadiannya menyenangkan, aman nggak kita? Aman. Tapi kalau besok misalnya kejadiannya mengkhawatirkan, aman nggak? Nah, untuk menghalau ya, menghalau supaya besok itu tidak ada takdir yang buruk. Nah, dari sekarang kita berdoa. Dalam salat kan berdoa ya. Wirid, berdoa, baca Quran, itu fungsinya menangkal nih. Paham? Nah, itu. Jadi kalau kita rajin itu ya, rajin tahajud, rajin duha, rajin Quran, itu untuk menangkal hal-hal yang tidak enak. Kalau kita nggak wiridan, ada aja hal yang tidak enak itu. Makruh disebutnya kan? Ya. Yang bikin nggak enak hati gitu. Ada aja. Tapi kalau kita tekun dari sekarang ya, itu ditangkal. Yang besok nggak akan enak itu ditangkal. Jadi takdirnya datang tapi nggak berpengaruh gitu. Beda kan, takdir datang, takdir buruk ya, berpengaruh, terpengaruh kita, jadi nggak enak. Tapi datang dan tidak berpengaruh, nggak apa-apa kan? Itu dengan doa. Jadi doa itu penangkal doa itu. Ya, kalian harus rajin sekarang ya. Udah sholat, walaupun pendek baca doa itu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau nggak berdoa, salawat ke Nabi, hadiah gitunya. Balik rek salawat boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau ya Allah, saya mau baca Fatihah, sampaikan pahalanya kepada Nabi, Al-Fatihah gitu aja. Ya, baca Fatihah sekali khusus untuk Nabi itu insyaallah. Ya syukur-syukur kalau seperti dihadiskan, udah sholat itu baca berapa? Tasbih 33 ya, tahmid 33, takbir 33 ya. Silahkan. Jadi untuk ibadah sunat banyak. Silahkan kalian pilih, bebas ya. Silahkan mana yang kalian bisa lah, yang kalian pingin ya. Ya sekali lagi, masalah wujud nih oleh Bapak mau dianggap selesai. Ya. Kalian sudah mengerti kan? Tapi harus hafal, walaupun mungkin besok lusa Bapak ulang-ulang lagi untuk mengingatkan ya. Nah, sekarang kita menginjak ke sifatnya kedua. Sifat kedua apa namanya? Kidam. Bukan saudaranya Asri. Apa kidam itu artinya? Kidam itu artinya tidak berawal. Tidak ada permulaan. Homi, ada permulaannya? Ada. Tanggal lahirnya itu. Tanggal berapa, Mi? 30. Berarti tanggal 29-nya ada belum? Nah, berarti kan belum ada ya. Ada tinggal 30. Ada permulaan. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Jadi harus yakin Allah itu ada. Tidak ada awalnya.